Kisah legenda dua jagoan penguasa Tanjung Priuk. Tanjung Priuk adalah salah satu kawasan pusat ekonomi yang terkenal sejak zaman dulu. Tidak saja menarik minat para pengusaha, konglomerat dan para cukong, namun juga menjadi tempat berkumpulnya para jagoan alias preman untuk mencari makan dan membangun kekuasaan. Semasa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa, Pelabuhan Tanjung Priuk telah diramalkan menjadi wilayah ekonomi penting di Batavia atau Jakarta saat ini. Pelabuhan Tanjung Priuk kala itu dipersiapkan sebagai kawasan tambahan Pelabuhan Sunda Kalapa yang mulai mengalami pendangkalan. Bersamaan dengan itu, jumlah kapal-kapal besar yang bersandar mulai mengalami peningkatan dan aktivitas di pelabuhan menjadi sangat padat dan ramai. Dengan alasan tersebut, pembangunan Pelabuhan Tanjung Priuk diprioritaskan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang mulai dibangun pada tahun 1877. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priuk selesai dalam waktu 9 tahun atau tepatnya pada tahun 1886. Seiring kemajuan itu, Pelabuhan Tanjung Priuk menjelma menjadi pusat kegiatan ekonomi utama di Batavia yang menjadi pengaruh utama bagi roda ekonomi di semua wilayah Nusantara. Ramainya aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priuk membuat perputaran ekonomi bak tambang emas yang membuat silau mata setiap orang. Dari sanalah kemudian Tanjung Priuk menjadi magnet bagi para jagoan untuk dijadikan lahan meraup uang. Berbagai latar belakang kelompok etnis saling berpacu untuk bisa menaklukkan pelabuhan tersebut. Yang alhasil kawasan Tanjung Priuk kemudian menjadi arena para jagoan untuk berebut kekuasaan, yang menjadikan kawasan tersebut dikenal luas sebagai pusat kawasan dunia hitam di Batavia atau Jakarta. Pada masa sebelum kemerdekaan, tepatnya sekitar tahun 1920-an, menurut beberapa catatan dan sumber yang beredar, kawasan Tanjung Priuk dikuasai oleh seorang jagoan atau jawara asal Banten yang bernama Citra bin Kidang atau Abah Citra. Tidak diceritakan secara jelas bagaimana awal mula beliau menjadi penguasa Priuk. Namun jika dilihat dari rentetan sejarah pada masa kerajaan atau kesultanan, kawasan Pelabuhan Sunda Kalapa dan wilayah pesisir utara Jakarta merupakan daerah dari kekuasaan Banten yang kemudian diambil alih oleh Belanda. Dari fakta sejarah tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwa kawasan Tanjung Priuk memang sangat identik dengan pengaruhnya orang-orang Banten, yang dimana mereka sudah menunjukkan taring di sana sejak dari zaman Kesultanan. Citra bin Kidang yang kemudian dikenal dengan julukan Haji Citra, ia berhasil membangun dinasti kekuasaan di kawasan Tanjung Priuk dengan beranggotakan hampir mayoritas dari orang-orang Banten. Gerakan atau perkumpulan Haji Citra kemudian dikenal sebagai kelompok Jawara Banten yang secara perlahan menjelma menjadi kekuatan besar dengan pengikut yang semakin bertambah dan menyebar ke berbagai pelosok utara Jakarta. Pada masa era revolusi yang sangat kental dengan nuansa pertempuran dan peperangan, tentu tidak mudah untuk menjadi seorang jago yang mampu menguasai suatu wilayah. Pada masa itu hukum rimba masih sangat berlaku, di mana tidak ada tempat bagi orang-orang lemah untuk berkuasa. Namun Haji Citra dengan segala kemampuan dan kesaktiannya, ia mampu bertahan dan menjadi tokoh sentral penguasa di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tidak sedikit kelompok para jagoan dari berbagai etnis yang ingin merebut kekuasaan Haji Citra, mulai dari kelompok wilayah Indonesia Timur, Sumatera, Jawa Sunda, dan bahkan dari kelompok etnis Betawi sendiri yang notabene sebagai tuan rumah. Namun upaya itu tidak berhasil mereka lakukan
karena tidak mampu mengalahkan jawara Banten tersebut yang dalam tingkatan ilmunya sudah di level guru atau suhu. Dengan demikian, sebagian dari kelompok mereka yang sebelumnya menyerang dan kalah kemudian ikut bergabung dengan barisan kelompok Haji Citra. Dalam kurun waktu 10 tahun masa kekuasaan Haji Citra di Pelabuhan Tanjung Priuk, datanglah seorang jagoan dari tanah Bugis yang bernama Lagoa. Pria yang bernama lengkap Labuang Depasore itu, ia muncul sekitar tahun 1930-an dan dikenal sebagai seorang jagoan yang juga merangkap sebagai mandor di pelabuhan. Sepak terjang Lagoa di wilayah pelabuhan semakin hari semakin bersinar. Tak heran kemudian ia memiliki banyak pengikut yang mayoritas mereka berdarah Bugis. Kehebatan dari sosok Lagoa yang seorang Bugis, ia memegang erat nilai-nilai adat Masompe atau merantau, yang mana Masompe bagi orang Bugis dimaknai dengan proses mematangkan diri sembari mencari pengalaman untuk bekal hidupnya. Dalam tradisi tersebut, orang-orang Bugis pada masa itu turut menyertakan bekal berupa ilmu bela diri seperti pencak dan ilmu kanuragan. Bagi mereka orang Bugis yang merantau dengan niat ingin menjadi seorang jagoan, maka sebelum merantau mereka akan mematangkan diri dalam hal ilmu-ilmu kesaktiannya. Perjalanan Lagoa dalam upaya menguasai Pelabuhan Tanjung Priuk tidaklah mudah. Seringkali dalam setiap pertarungannya, dirinya kewalahan ketika melawan musuh-musuhnya yang berasal dari berbagai kelompok. Namun pada suatu ketika, Lagoa berjumpa dengan seorang jago silat asal Bogor yang juga salah satu pemimpin jagoan di pinggiran kawasan pelabuhan. Ia bernama Sera atau dikenal dengan sebutan Abah Sera. Pertemuan tersebut kemudian menjadi awal terjalinnya hubungan antara Lagoa dan Sera. Konon Lagoa ikut belajar silat dan menjadi adik seperguruan di padepokan silat gurunya Abah Sera yang berada di Aceh. Namun ada juga sumber yang menyebutkan Lagoa berguru langsung kepada Sera, yang dimana ia adalah seorang guru yang menguasai ilmu pencak silat Pasundan dan silat Sumatera khususnya Aceh. Setelah ia mendapatkan ilmu tambahan dan dukungan dari Sera, Lagoa pun lanjut meneruskan niatnya untuk menjadi orang nomor satu di Pelabuhan Tanjung Priuk. Perseteruan, pertikaian, dan pertempuran dengan berbagai kelompok jagoan di pelabuhan, ia lewati satu demi satu dengan kemenangan. Namanya pun kian berkibar di setiap pelosok pelabuhan. Dari sekian banyak pertempuran yang dihadapi Lagoa mampu ia tangani. Namun ada satu kelompok yang sangat sulit ia tembus kekuatannya, yakni sang jawara pelabuhan Haji Citra bin Kidang dari Banten. Haji Citra sebagai penguasa awal pelabuhan tentu saja merasa terusik dengan kedatangan Lagoa yang sering mengganggu lumbung pendapatan Haji Citra. Pada suatu ketika pecahlah pertempuran besar di antara kelompok Haji Citra dan kelompok Lagoa. Mereka berdua sudah menyatakan diri sebagai musuh yang siap berperang untuk mempertaruhkan siapa yang berhak menjadi penguasa Pelabuhan Tanjung Priuk. Dalam setiap keributan yang terjadi, korban dari kedua belah pihak pun berjatuhan, dan sejak saat itu kawasan pelabuhan pun menjadi semakin mencekam. Puncaknya, berita perseteruan keduanya muncul dalam banyak surat kabar di Batavia. Sampai-sampai banyak yang mengatakan bahwa kedua kelompok tersebut akan menjadi musuh bebuyutan, di mana konflik tersebut tidak akan pernah berakhir. Namun siapa sangka takdir berkata lain. Kedua jagoan yang sebelumnya menjadi musuh bebuyutan, akhirnya mereka berdamai ketika Lagoa menjalin kasih dengan putri dari Haji Citra. Puncak dari perdamaian kedua kelompok tersebut ditandai dengan diangkatnya Lagoa sebagai menantu Haji Citra setelah ia menikahi putri kesayangannya. Dari pernikahan itulah kemudian yang menjadi jembatan perdamaian dan wujud persaudaraan antara etnis Banten dan Bugis di kawasan Tanjung Priuk.
Setelah itu kemudian bisnis kekuasaan di Pelabuhan Tanjung Priok berjalan seiringan dengan berbagi wilayah di masing-masing kekuasaan. Namun setelah Haji Citra meninggal, sebagian wilayah yang sebelumnya menjadi kekuasaan kelompok orang Banten kemudian diteruskan oleh Lagua yang tidak lain adalah menantu dari Haji Citra bin Kidang sang Jawara Banten. Nama besar Lagua di wilayah Tanjung Priok semakin terkenal. Ia menjadi salah seorang jagoan dan tokoh yang sangat berpengaruh setelah eranya Haji Citra. Saking terkenal dan memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, nama beliau kemudian diabadikan menjadi salah satu nama kelurahan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.